Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Desian Samjaya, NIM 414221100102. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Penghela Ilmu Pengetahuan. Latar belakang. Latar belakang tema yang saya ambil adalah kemampuan suatu bahasa untuk menjadi penghela ilmu pengetahuan menjadi sangat krusial. Penghela dalam konteks ini merujuk pada kemampuan bahasa untuk menjadi medium efektif dalam transfer, produksi, dan diseminasi ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan lebih dari 270 juta penutur memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen demokratisasi ilmu pengetahuan, serta menjembatani kesenjangan akses terhadap pengetahuan ilmiah bagi masyarakat Indonesia. Diskusi mengenai bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan menjadi penting mengingat adanya korelasi antara penguasaan bahasa dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Ketika masyarakat Indonesia dapat mengakses dan memahami ilmu pengetahuan dalam bahasa nasional mereka sendiri, kemampuan untuk mengadopsi, mengadaptasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi lebih besar. Kita masuk pembahasan yang pertama adalah konsep bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan. Menurut Al-Wasilah, dalam bukunya dengan judul Pokok Rekayasa Literasi, menyatakan bahwa bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan instrumen yang membentuk cara berpikir dan memahami dunia. Jadi dalam konteks ini, bahasa Indonesia perlu memiliki kapasitas untuk mengekspresikan konsep-konsep ilmiah secara akurat dan komprehensif. Menurut Darjo Wijoyo dalam bukunya Rampai Bahasa, Pendidikan, dan Budaya, menggarisbawahi bahwa kekuatan suatu bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan tergantung pada beberapa faktor. Perkembangan historis bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Menurut Mulyono dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Bahasa dan Perencanaan Bahasa di Indonesia, Kendala dan Tantangan, upaya sistematis untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dimulai pada tahun 1972 dengan pembentukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang sekarang menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurut Krida Laksana dalam Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa, menjelaskan bahwa perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah mengalami akselerasi pada era 1980-an sampai dengan 1990-an. Dengan penerbitan berbagai kamus istilah teknis dan glosarium bidang ilmu. Namun kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil mengimbangi perkembangan pesat ilmu pengetahuan global yang didominasi oleh publikasi yang berbahasa Inggris. Tantangan bahasa Indonesia sebagai medium ilmiah. Menurut Lauder dalam artikelnya yang berjudul Pemantapan Kedudukan Bahasa Indonesia di Dunia Internasional, beberapa hambatan utama yang teridentifikasi antara lain keterbatasan terminologi ilmiah, rendahnya prestis bahasa Indonesia di kalangan akademisi, dan dominasi bahasa Inggris dalam publikasi ilmiah internasional. Menurut Sugono dalam penelitiannya yang berjudul Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan, salah satu tantangan utama adalah ketidakselarasan antara kebijakan bahasa nasional dengan praktek di institusi pendidikan tinggi, di mana bahasa Inggris seringkali lebih diutamakan untuk perkuliahan dan publikasi ilmiah.
Strategi penguatan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, menurut Mulyadi dalam artikel yang berjudul Pemberdayaan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menekankan pentingnya standarisasi terminologi ilmiah dan perkembangan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang keilmuan. Menurut Rahmi, dalam penelitiannya yang berjudul Akselerasi Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmiah di Era Digital, mengusulkan pendekatan yang termasuk kebijakan bahasa di institusi pendidikan tinggi untuk publikasi ilmiah berbahasa Indonesia dan pengembangan digital untuk literatur ilmiah berbahasa Indonesia. Dari pembahasan singkat, bisa diambil kesimpulan yang pertama adalah bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam ilmu pengetahuan di Indonesia. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan aksesibilitas, tetapi juga dengan pengembangan perspektif keilmuan yang kontekstual. Tantangan utama yang dihadapi bahasa Indonesia sebagai medium ilmiah meliputi keterbatasan terminologi, rendahnya prestis akademik publikasi berbahasa Indonesia, kesenjangan dalam ketersediaan literatur berkualitas, dan hambatan teknologi dalam ekosistem digital. Selanjutnya adalah memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agenda internasionalisasi pendidikan dan penelitian. Saran dari pembahasan di atas antara lain, kita perlu mengembangkan kebijakan bahasa nasional yang komprehensif dengan fokus pada penguatan bahasa Indonesia sebagai medium ilmiah. Yang kedua, mendukung pengembangan infrastruktur digital untuk literatur ilmiah berbahasa Indonesia. Yang ketiga adalah mengintegrasikan program bahasa Indonesia untuk tujuan akademik ke dalam kurikulum. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.